Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to my YouTube channel SMR 04 Pembelajaran. So for this time we will discuss about narrative text. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teks naratif, di mana teks naratif ini dipelajari di kelas 9 ya, di semester genap atau di semester 2. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, so let's begin to discuss about narrative text. A narrative text is an imaginative story in order to entertain the readers. Nah, di sini dapat kita artikan bahwa teks naratif itu merupakan cerita yang sifatnya fiksi atau imajinasi semata, di mana tujuannya adalah untuk entertain the reader atau menghibur pembaca. Nah, di sini pembagiannya atau partnya adalah fairy tale atau dongeng, bisa berbentuk dongeng seperti Cinderella atau kisah Snow White dan lain sebagainya, dan juga bisa berupa cerita rakyat atau folklore seperti Malin Kundang, Lutung Kasarung, dan Sang Kuryang, dan juga bisa berupa fable seperti cerita binatang, kancil, dan buaya. Oke students, tadi kita sudah bahas ya mengenai definitions dan juga tentang social functions. Oke, nah sekarang kita akan melihat generic structure of the narrative text. The generic structure of the narrative text is divided into 3 parts. Jadi dia dibagi ke dalam 3 bagian. The first one is orientations. Jadi bagian pertama atau paragraf pertama dari teks naratif adalah orientation. Orientation ini adalah opening paragraph. Jadi bagian pembuka paragraf di mana the characters of the story are introduced. Jadi di mana tokoh dalam cerita ini diperkenalkan di awal ya. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa orientation itu adalah untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, dan di mana. Karena di sini juga melibatkan atau memperkenalkan tentang tokoh, kemudian waktu, dan juga tempat atau lokasi terjadinya sebuah cerita. Nah, di sini kita lihat bagian yang kedua adalah complication. Jadi after orientation ada complication. Complication adalah problems. Jadi adalah masalah yang muncul ya, yang muncul atau mulai terjadi dan berkembang. Oke, and then ada resolution. Bagian yang ketiga adalah resolution. Resolutions adalah penyelesaian masalah. Jadi tadi dari masalah yang muncul dan berkembang, kemudian ada penyelesaian masalah atau bisa kita artikan sebagai ending dari cerita ini. Jadi ending dari cerita ini adalah resolutions, bisa berupa happy ending ataupun bad ending. Jadi ceritanya bisa berakhir dengan baik, bahagia ya, atau berakhir dengan bad ending atau buruk. Nah, kemudian ada juga bagian atau generic structure dari narrative text ini, yaitu adalah coda. Coda atau reorientation. Nah, ini sifatnya optional. Optional itu artinya pilihan. Boleh dipakai, boleh tidak ya. Bisa iya, bisa tidak. Nah, di sini itu ada lessons from the story atau kita memberikan pesan moral dari cerita kita. Itu tadi adalah salah satu social function juga dari narrative text. Namun ya, kadangkala susunan generic structure of narrative text ini bisa berisi orientation, complication, evaluations, resolution, and reorientation. Meskipun evaluations dan reorientation ini merupakan optional atau pilihan ya, jadi bisa ditambahkan atau bisa juga tidak. Nah, evaluations berisi penilaian atau evaluasi terhadap jalannya cerita atau konflik, sedangkan reorientation berisi penyimpulan isi akhir cerita yang berupa pesan moral. Okay, now let's see about the characteristics of narrative text. Nah, di sini kita akan membahas bagian ciri kebahasaan ya, di mana di dalam narrative text ini kita menggunakan bentuk dari tenses simple past tense. Artinya kita bicara terkait dengan sesuatu kejadian atau kegiatan yang sudah terjadinya di masa yang lampau. Jadi meskipun kita mengetahui bahwa narrative text itu adalah imaginative story ya, cerita yang hanya fiksi semata, hanya hayalan semata yang tidak diketahui kebenarannya, seperti folklore misalnya, cerita rakyat itu adalah bagian dari sebuah cerita yang belum kita ketahui kebenarannya. Nah, meskipun begitu, keterangan waktunya itu kita menggunakan bentuk dari sesuatu yang
terjadi di masa lampau. Jadi kita menggunakan bentuk past tense, yaitu menggunakan kata kerja atau action yang berbentuk verb to atau verb 2. Nah, kemudian ada adverb of time. Ini keterangan waktu. Karena tadi kita sampaikan bahwa narrative text itu seolah-olah terjadi di masa yang lampau, maka kita menggunakan adverb of time-nya seperti once upon a time yang artinya dahulu kala, kemudian one day, suatu hari, ya. Nah, ini adanya di bagian orientation pada awal ya, pada awal pembukaan itu menggunakan adverb of time. Oke. Nah, kemudian ada time conjunction. Time conjunction adalah penghubung waktu ya, di mana menghubungkan dari kalimat yang satunya ke kalimat yang satunya atau dari satu paragraf ke paragraf yang lainnya. Jadi dia nyambung gitu ya dengan menggunakan when, then, suddenly, and etc. Kemudian ada specific character. Specific character adalah tokoh utama. Jadi yang spesifik bukan yang umum ya. Berarti yang utamanya siapa? Cinderella, Snow White, Alibaba itu tokoh utama. Nah, kemudian ada action verb. Action verb adalah a verb that shows an action. Jadi sebuah kata kerja yang menunjukkan action, yang menunjukkan tindakan. Jadi biasanya menggunakan verb to. Nah, yang terakhir adalah menggunakan direct speech. Jadi dalam narrative teks ini pasti akan ada direct speech yang artinya adalah kalimat langsung. Dimana salah satu ciri dari kalimat langsung adalah menggunakan tanda kutip. Jadi ada dua tanda kutip, berarti itu menunjukkan si tokoh utama atau tokoh yang lainnya sedang melakukan pembicaraan langsung. Jadi makanya harus menggunakan bentuk direct speech, dua tanda kutip yang menggunakan tenses simple present tense. Jadi dia beda ya. Kalau dia direct speech kita gunakan simple present tense meskipun itu di dalam narrative text. Okay, for the sample of narrative text, I will read you a story about Cinderella. Once upon a time, there was a young girl named Cinderella. She lived with her stepmother and two stepsisters. The stepmother and the sisters were conceited and bad-tempered. They treated Cinderella very badly. Her stepmother made Cinderella do the hardest work in the house, such as scrubbing the floor, cleaning the pot and pan, and preparing food for the family. The two stepsisters, on the other hand, did not worry about the house. The mother gave them many handsome dresses to wear. And one day, the two stepsisters received an invitation to the ball that the king's son was going to give at the palace. They were excited about this and spent so much time choosing the dresses they would wear. At last, the day of the ball came, and away went the sisters to it. Cinderella could not help crying after they had left. "Why are you crying, Cinderella?" a voice asked. She looked up and saw her fairy godmother standing beside her. "Because I want so much to go to the ball," said Cinderella. "Well," said the godmother, "you have been such a cheerful, hard-working, uncomplaining girl that I am going to see that you do go to the ball." Magically, the fairy godmother changed a pumpkin into a fine coach and mice into a coachman and two footmen. Her godmother tapped Cinderella's rich dress with her wand, and it became a beautiful ball gown. Then she gave her a pair of pretty glass slippers. "Now, Cinderella," she said, "you must leave before midnight." Then away she drove in her beautiful coach. Cinderella was having a wonderfully good time. She danced again and again with the king's son. Suddenly, the clock began to strike 12. She ran toward the door as quickly as she could. In her hurry, one of her glass slippers was left behind. A few days later, the king's son proclaimed that he would marry the girl whose feet fitted the glass slipper. Her stepsisters tried on the slipper, but it was too small for them. No matter how hard they squeezed their toes into it. In the end, the king's pet let Cinderella try on the slipper. She stuck out her foot and the page slipped the slipper on.
It fitted perfectly. Finally, she was driven to the place. The king's son was overjoyed to see her again. They were married and lived happily ever after. Okay, based on the story about Cinderella, we will discuss about generic structure. Nah, jadi berdasarkan cerita dari Cinderella tadi nih, kita bisa lihat struktur yang muncul, yaitu adalah orientation, complication, dan juga resolution. Jadi hanya ada 3 tadi ya. Tapi kita tidak menemukan adanya reorientation di akhir paragraf. Kenapa? Karena kan memang reorientation itu adalah optional ya, pilihan. Nah, di situ tidak ada pesan moral yang tertulis secara langsung atau secara tersirat, namun secara tersurat ya. Nah, namun kita sebagai pembaca yang harus menyimpulkan sendiri. Nah, gimana nih pesan moral dari cerita Cinderella? Oke, nah dari cerita Cinderella kita dapat melihat pada bagian orientation di awal paragraf sudah ada adverb of time ya, keterangan waktunya dimulai dengan menggunakan once upon a time. Nah, berarti ini adalah merupakan atau menjawab pertanyaan dari pertanyaan when, kapan terjadinya. Nah, kemudian di bagian orientation itu memperkenalkan partisipan, siapa saja yang terlibat di dalam cerita. Kita bisa lihat ada main karakternya ya, Cinderella ya, tokoh utama, kemudian ada supported charactersnya, two step sisters dan juga step mothernya gitu ya, jadi ibu tiri dan juga kedua saudara tirinya. Nah, dari orientation kita dapat melihat bagaimana karakter dari kedua saudara tirinya yang bad temper dan juga bossy sama dengan ibu tirinya. Sementara Cinderella itu sifatnya adalah penyabar. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah complication, konflik atau permasalahan yang muncul dan berkembang. Sebuah naratif ya, cerita naratif tidak akan lengkap kalau tidak ada konflik di dalamnya. Tidak akan menjadi naratif teks dia kalau tidak ada complication. Nah, complication itu di dalam cerita Cinderella kita bisa lihat beberapa situasi ya, di mana dimulai dia diperlakukan dengan buruk, mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dan tidak dibiarkan untuk pergi ke pesta ya, menggunakan pakaian yang bagus begitu ya, gaun yang bagus. Nah, itu merupakan complication. Dan salah satunya juga di situasi lain ketika Cinderella ini permasalahannya sepatu kacanya tertinggal ya, satu ya di kerajaan, itu juga merupakan bagian dari konflik sebenarnya ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, resolution atau resolusi penyelesaian masalahnya adalah ketika Cinderella itu dibantu oleh ibu peri untuk bisa datang ke pesta. Kemudian ketika Cinderella mencocokkan sepatu Cinderella tersebut ya, sepatu kaca maksudnya, sepatu kaca, dan dia akhirnya menikah dengan pangeran dan happily ever after, bahagia selamanya. Nah, itu adalah merupakan resolutionnya. Okay, for the moral lesson, I found 3 points ya. Saya menemukan ada 3 poin. Di situ diantaranya adalah kindness toward all matters. Jadi berbuat baiklah kepada semua hal ya. Apapun kita harus berbuat baik, even though you are seen as less than by others. Meskipun kita itu tidak atau kurang dipandang lah orang lain. Jadi tetap aja berbuat baik gitu ya. Nah, yang kedua adalah forgive others for doing you wrong. Jadi maafkanlah terhadap orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Jadi kita harus memaafkan selalu. Nah, and the last one is don't let the bad things ruin your heart. Jadi jangan biarkan hal-hal buruk itu mempengaruhi ya. Hal-hal buruk itu mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi hati dan juga pikiran kita. Itu intinya. Okay, I think that's all about narrative text for this learning video today. Thank you for your attention. Thank you for watching. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.